Bapak Ibu tahu siapa bangsa pertama yang kuasai Mesir? Disebut bangsa siapa? Ada yang tahu? Disebut dalam Alkitab, by the way. Bangsa Fir'aun. Fir'aun. Ya, mungkin Bapak Ibu banyak lihat nama Fir'aun itu dalam Alkitab. Apa arti kata Fir'aun? Apa arti kata Fir'aun? Ada yang tahu? Apakah itu nama, it is a name, atau itu seperti title? Title, terima kasih. Jadi Fir'aun artinya raja. Fir'aun artinya raja. Fir'aun itu bahasa Yunani, ya, berarti raja. Karena Mesir pernah pakai bahasa Romawi, pernah pakai bahasa Yunani, sedang di Mesir bahasanya Arab. Jadi ada banyak istilah dalam sejarah Mesir kuno. Kami pakai bahasa apa? Bahasa Yunani, ya. Jadi Fir'aun artinya raja. Sebenarnya sejarah Mesir kuno, Bapak Ibu, terdiri dari banyak orang Fir'aun, banyak raja Mesir, ya. Kami punya Fir'aun Ramses, kami punya Fir'aun Tutankhamun, ya. Kami punya Fir'aun Cheops. Cheops nanti kita akan lihat piramid kota Kairo, itu punya Fir'aun namanya Cheops, ya. Jadi ada banyak Fir'aun. Sebenarnya dalam Alkitab Tuhan Israel tidak umumkan siapa Fir'aun. Musa tidak umumkan siapa Fir'aun Yakub dan Yusuf, ya. Tapi kalau kita belajar sejarah Mesir, kita mungkin tahu siapa Fir'aun mereka. Oke? Dulu Bapak Ibu, sejarah Mesir mulai kapan? Itu sangat penting supaya Bapak Ibu paham kapan bangsa Israel datang ke Mesir, dan supaya Bapak Ibu paham kenapa ada Fir'aun yang suka dengan bangsa Israel dan Yakub, dan nanti ada orang lain atau Fir'aun lain yang sangat keras dan susah terhadap Musa dan bangsa Israel, ya. Jadi sejarah orang Fir'aun yang resmi mulai pada tahun 3500 sebelum Masehi, ya. Kenapa pada tahun 3500 sebelum Masehi? Karena pada tahun itu Bapak Ibu, orang Mesir kuno adalah orang pertama yang mulai pakai bahasa dan tulisan. Itu 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi mereka mulai pada tahun itu tulis nama Fir'aun, tulis semua sejarah Fir'aun, ya, semua cerita Fir'aun. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa namanya bahasa hieroglif. Bahasa hieroglif atau hieroglyphic language. Dari mana mereka dapat bahasa pertama di dunia? Dari alam. Jadi orang Mesir kuno Bapak Ibu belajar banyak dari alam, belajar banyak dari tanah pertanian, belajar banyak dari sungai Nil, dan juga dari langit, dari matahari, ya. Mereka dapat pikiran yang ada agama, yang ada dewa, yang ada Tuhan dari alam. Dulu 3000 tahun sebelum Masehi belum ada nabi yang berikan iman atau berikan Alkitab atau berikan Injil kepada orang Mesir kuno, ya. Jadi mereka dapat pikiran agama. By the way, orang Mesir kuno Bapak Ibu orang pertama di dunia yang percaya pada Tuhan dan agama. Agama Mesir kuno Bapak Ibu salah satu dari agama yang paling besar di dunia, ya. Dari mana mereka belajar? Dari alam. Sebenarnya menurut orang Mesir kuno, dewa atau Tuhan yang paling besar, yang paling kuat, menurut mereka dewa matahari. Disebut dewa Amun-Ra. Amun-Ra, ya. Jadi mereka belajar agama dari alam, dan juga mereka belajar tulisan dari alam. Ada beberapa dari Anda Bapak Ibu yang tanya sama aku apa yang ditulis atas kaos saya. Ya, apa tulisan itu? Ini tulisan Mesir kuno. Jadi dulu Bapak Ibu, tulisan Mesir kuno terdiri dari lukisan buat gambar dari alam, gambar buat binatang, gambar buat tanaman, gambar buat burung. Dan mereka bikin alfabet atau huruf pertama di dunia dari lukisan yang ada di dalam alam. Jadi ini 4 huruf sebenarnya, bukan lukisan yang biasa. Ini 4 huruf, P-O-L-A, artinya pola, ya. Jadi ini tulisan nama aku dalam bahasa Fir'aun kuno, ya. Jadi kalau saya cucu Fir'aun, jadi saya harus pakai lukisan atau tulisan Fir'aun. Jadi ini pola. Dan anytime kalau Bapak Ibu ketemu
patung Fir'aun atau ketemu kertas Fir'aun dengan tulisan. Kalau ketemu bentuk oval seperti ini, ya, dan ada tulisan di dalamnya, itu artinya nama buat orang sangat VIP, orang raja. Ya, jadi ini pola cucu Fir'aun atau pola Raja Mesir. Ya, ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau dapat sesuatu seperti ini, nanti boleh. Ya. Jadi ini tulisan pertama di dunia Bapak Ibu. Dan tulisan ini sangat-sangat penting karena kita belajar banyak atas sejarah Fir'aun dan juga atas sejarah Israel dari tulisan ini. Karena kita pernah ketemu banyak kertas papirus. Kertas papirus itu kertas pertama di dunia. Kita ketemu banyak papirus dalam kuburan Fir'aun yang berbicara atas sejarah Mesir kuno dan juga sejarah Israel dan Yusuf. Ya. Jadi kalau mau belajar Alkitab Perjanjian Lama harus belajar dulu sejarah Mesir kuno. Okey? Sejarah Mesir kuno Bapak Ibu atau kerajaan Mesir terdiri dari 3 period. Kita punya kerajaan tua, kerajaan tengah dan kerajaan baru. Jadi ini sejarah Mesir kuno terdiri dari 3 masa atau 3 period. We have Old Kingdom, Middle Kingdom and the New Kingdom. Kenapa kita punya 3 period atau 3 masa? Karena pernah ada di Mesir, pernah ada banyak protes, pernah ada banyak bangsa asing, bangsa dari luar Mesir masuk dan berperang terhadap bangsa Fir'aun, dan pernah ada banyak bangsa yang kuasai Mesir seperti raja, seperti yang terjadi waktu zaman Yakub dan Yusuf. Ini sangat penting Bapak Ibu. Dari Alkitab ada buku namanya Hakim-Hakim dalam Perjanjian Lama. Dalam buku Hakim-Hakim Bapak Ibu ada banyak tanggal yang disebut. Kalau kita belajar dan hitung tanggal Alkitab, kita akan tahu kapan Nabi Yusuf datang ke Mesir. Nabi Yusuf datang ke Mesir Bapak Ibu kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi. Dalam kalau kita belajar sejarah Mesir kuno tahun 1500 sebelum Masehi, ada bangsa yang masuk Mesir dari luar, dari Asia. Saya mau kasih Bapak Ibu lihat peta Mesir supaya paham dari mana bangsa Israel datang dan mereka hidup di mana di tanah Mesir. Lihat ini peta Mesir. Pada tahun 1500 sebelum Masehi, waktu Nabi Yusuf datang ke Mesir, dia hidup di mana? Dia hidup dalam kota namanya Avaris. Itu ibu kota Mesir zaman Nabi Yusuf. Avaris itu terletak di mana di Mesir? Terletak di utara Mesir. Di sebelah, di samping tanah Goshen. Kemarin saya kasih lihat Bapak Ibu tanah Goshen ada di mana? Goshen ada paling utara Mesir, di mana ada 2 kanal atau 2 cabang Sungai Nil, dan di mana ada tanah pertanian yang paling sumur, yang paling bagus di Mesir. Ya. Jadi kalau kita belajar dari sisi sejarah Mesir, tahun 1500 sebelum Masehi, utara Mesir zaman itu Bapak Ibu sudah dikuasai oleh bangsa namanya Hyksos. Hyksos. Siapa Hyksos itu? Hyksos itu Bapak Ibu datang dari Asia, dari mungkin Israel, datang dari Irak, datang dari Lebanon. Oke, mereka masuk utara Mesir dan menduduki tanah Mesir selama 300 tahun. Jadi 300 tahun Mesir utara dikuasai oleh orang dari Asia, bukan orang Mesir asli. Jadi waktu Yusuf datang ke Mesir Bapak Ibu sama keluarga Yakub, pasti Bapak Ibu kenal sama cerita Yusuf dan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Mesir diselamatkan karena Tuhan, pasti dan karena Yusuf. Yusuf pernah kuasai Mesir seperti raja karena dia menjaga Mesir waktu kelaparan. Ya. Jadi saat itu Raja Mesir mau berikan bonus kepada Yusuf dan keluarga Yakub. Dia berikan apa? Dia berikan tanah Goshen. Fir'aun dan Raja Mesir suka banget Yusuf, suka keluarga Yakub, dan dia mau bikin yang baik sama keluarga Yakub. Jadi dia berikan tanah Goshen, paling bagus tanah di Mesir. Dalam Alkitab disebut keluarga Yakub zaman Nabi Yusuf terdiri dari 11 saudara Yusuf.
ayahnya Yakub dan 70 orang dari family atau dari keluarga Yakub. Mereka semuanya datang dari tanah Kanaan ke Mesir, hidup di